Halo teman-teman, selamat siang. Bertemu kembali bersama kami Lensa Lomblen. Sekarang kami sampai di tempat pariwisata yang sangat populer ada di Lembata, yaitu ada di Kecamatan Wulandoni, Desa Tapu Bali, di Desa Tapu Bali. Itu nama pariwisata ini adalah nama Boler. Nama pariwisata ini adalah Boler. Jadi perjalanan yang sangat panjang dari Ileape, Leoleba sampai di Kecamatan Wulandoni itu sangat menempuh waktunya 3 jam. 3 jam sampai sini. Dan dalam perjalanannya juga sangat parah dari perkampungan yang Penkede atau di Idalolong itu jalannya sangat takut karena sangat tebing, jadi kami juga agak was-was. Nah, sekarang kami berada di tempat pariwisata nama Boler ini untuk bersama-sama menikmati pemandangan di area ini. Jadi ini saya tunjuk dulu. Yang dari pertama, pariwisata yang pertama ada di daerah yang pertama itu Nubi. Itu Nubi. Nanti akan tunjukkan foto atau salah satu videonya. Yang tadi pertama kami tinggal di pariwisata pertama ya Nubi. Yang kedua pariwisata kedua ini adalah Boler. Pariwisata yang kedua Boler. Yang ke sana ujung sana juga sama, itu mereka 3 paket. Ada 3 pariwisata di sini di Kecamatan Wulandoni, Desa Tapu Bali. Sebelum kita lanjut videonya, ayo kita ke video selanjutnya di sana. Go. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my pick, and be everyone's favorite girl. So take the game and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. The black moon is on the rise, a fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. I wanna talk a little more before I go. It's hard to say it though. I close my eyes, knowing it'll be alright. But even if they understand, they can't hold my hand. So now it's official. If they got some issues, their feelings, then they get hurt. Don't wanna listen to someone like this, well then I need a better world. So take the game and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. The black moon is on the rise, a fire burning in my eyes. Nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. Oke, baik Lisa Lomlen, sekarang kami berada di homestay ada di pariwisata Boler. Sekarang saya dengan salah satu narasumber kita yang ada di tempat pariwisata ini, salah satu pariwisata yang dinamakan yaitu pariwisata nama Boler, Pantai Boler. Jadi saya memperkenalkan salah satu narasumber kita, ya ini dia. Ayo Bapak, nama siapa? Oke, baik. Terima kasih. Nama lengkap saya Gratus Kedat, nama panggilan Kedat.
Umur saya 23 tahun. Terima kasih. Oh ya, baik. Jadi kira-kira Bapak di bagian di salah satu 3 paket pariwisata ini, Bapak punya pegang apa namanya istilah paket sebagai struktur pariwisata itu dia sebagai apa? Bapak sebagai apa? Oke, baik, terima kasih. Di sini saya sebagai perangkat desa, kemudian saya dipercayakan untuk mewakili teman-teman penjaga di pariwisata ini. Mereka untuk saat ini mereka lagi sibuk ada kegiatan di desa, makanya saya di sini saya mewakili teman-teman muda, teman-teman penjaga di pariwisata ini. Terima kasih. Baik. Begitu Lensa Lomblen, sekarang kami untuk menggali pariwisata yang ada di 3 paket ini, yaitu nama apa yang namanya pertama di sana nama Lubi, yang kedua di sini namanya Boler, yang ketiga sana Walet. Jadi coba apa ceritakan yang pertama, pariwisata yang pertama itu apa namanya Lubi ya, coba itu dia punya persyaratan apa yang tidak bisa masuk ke dalam. Terkait wisata yang ada di salah satu wisata yang ada di Lubi, itu pantangan yang kita pengunjung harus yaitu kita tidak boleh naik ke atas dia punya puncak itu, ya, tidak boleh naik ke atas dia punya puncak, karena di situ ada satu suku, yaitu suku Lamak, yang bisa kita ajak atau kita panggil mereka untuk kita sama-sama ke atas ke dia punya puncak. Jadi tidak sembarang kalau kita naik ke atas. Jadi kalau kita pengunjung kalau sendirian untuk mau rekreasi ke pantai wisata Lubi, itu kita bisa berada di seputaran pesisir pantai saja. Tidak boleh sampai kita mau ke atas dia punya puncak. Jadi kalau kita mau ke puncak, pengen lihat-lihat ke puncak, kita bisa panggil salah satu perwakilan dari suku Lamak untuk kita sama-sama naik ke atas. Baik, terima kasih. Ketika kalau sudah melanggar pantangan, bagaimana cara mengembalikan ke para pengunjungnya? Jadi ketika kalau ada salah satu pengunjung sudah terlanjur naik ke atas, jadi itu kalau untuk mau kasih kembalikan itu kita harus panggil dengan salah satu ketua adat dari suku Lamak. Itu mereka punya istilah di sini bilang pesol kupal, ya, itu kayak macam kita lepas kita punya istilah pantangan yang tadi kita sudah langgar itu. Jadi kita lepas semua di situ, kemudian kita bisa berangkat dengan nyaman. Tarik kita punya sudah langgar tadi. Ya, sudah langgar tadi, kita tarik kembali. Kita lepas semua di situ dan kita bisa jalan. Terima kasih. Begini teman-teman, dari Lensa Lomblen, bila ada yang pengunjung yang untuk di salah satu pariwisata yang bernama Lubi itu tidak boleh sampai di puncaknya itu, karena itu sangat sakral sekali. Oke, baik. Sekarang yang paket yang kedua, kita berada di pantai pariwisata Boler. Coba Bapak ceritakan itu punya persyaratan atau pantangan seperti apa? Nah, untuk kalau di Boler sini, untuk sementara untuk di pantai wisata Boler ini tidak ada pantangan untuk bagi semua pengunjungnya. Jadi di sini kita bebas. Jadi di sini bagian pariwisata yang kedua ini nama Pantai Boler, itu tidak ada pantangan sama sekali. Jadi pengunjung bisa saja masuk, tapi jangan buat sewena-wena, yang buat ya sesuka hati, tapi ada larangan juga. Larangan mungkin tidak boleh buat kotoran segala macam di situ. Nah, yang ketiga ke Pantai Walet, pariwisata Walet. Coba Bapak ceritakan pantai seperti apa di sana. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk sementara di Walet itu di Walet sendiri ada gua Walet, yang gua alam itu, ada gua alam. Jadi
untuk setiap pengunjung yang hendak berkunjung ke wisata Walet itu tidak boleh membawa makanan-makanan dari daging babi atau bahkan dengan ikan kuda. Mereka sangat sensitif sekali dengan bawa-bawa. Jadi ketika ada pengunjung atau wisatawan yang hendak berkunjung ke sana, apabila membawa barang-barang seperti daging babi, makanan-makanan daging babi dengan ini makanan ringan, ya makanan ringan, bisa datang kemudian konsultasikan ke ini teman-teman penjaga di pariwisata sementara supaya mereka bisa mengamankan barang-barang itu dulu, baru bisa turun ke Walet, wisata Walet. Jadi begitu teman-teman Lensa Lomblen. Ketika para pengunjung untuk datang ke pariwisata Walet itu yang pertama untuk hindari itu jangan bawa makanan babi, yang kedua kulit-kulit makanan ringan seperti bunya apa saja yang tidak bisa bawa ke tepi pantai Walet. Jadi itu punya pantangannya. Jadi katanya tadi Bapak sedang bercerita sedikit tentang katanya ada buat rumah apa namanya? Rumah pemantau untuk menangkap ikan paus. Coba Bapak cerita. Jadi dalam proses perencanaan kami ke depan dari pemerintah desa untuk 1 atau 2 tahun ke depan kami akan membuat salah satu rumah pemantau Walet, pemantau penangkapan ikan paus yang berada di Tanjung Walet. Jadi di sini karena melihat potensi yang sedang berjalan, banyak ini perahu-perahu dari desa Lamlera yang penangkapan ikan paus itu, mereka selalu menikam ikan paus berada di daerah-daerah ini pantai wisata Walet. Ya, jadi supaya ini lebih bagusnya lagi, kami dalam proses perencanaan untuk membangun salah satu rumah pemantau penangkapan ikan paus ya, di daerah pesisir Walet. Di daerah pesisir Walet. Jadi gitu teman-teman. Jadi ketika kita berkunjung juga tinggalkan hal-hal yang tidak penting, bawa yang ada-ada saja ke tempat yang pariwisata yang ada pantai. Oke, baik. Jadi dari tadi kita berada di desa Tapu Bali, Kecamatan Wulandoni. Yang untuk kami berkunjung bersama tim berkunjung di tempat ini itu tempatnya sangat bagus karena dia punya ombaknya, aroma apa lautnya itu sangat tajam sekali. Baik Bapak, saya akan bertanya lagi soal tentang gua yang berada di sisi pantai Walet itu. Apakah di dalam gua itu bisa masuk sembarang orang atau kepala suku atau punya bagian-bagian tertentu? Boleh disebut? Terima kasih. Terkait gua yang ada di Walet, bagi para pengunjung yang hendak berkunjung ke Walet atau wisatawan yang hendak jalan-jalan ke Walet itu ketika hendak mau masuk ke dalam itu tidak sembarang. Ya, kalau masuk ke dalam gua Walet itu tidak sembarang. Dan waktu masuk ke dalam Walet itu ketika ada panen Walet. Jadi ketika mereka buat ritualnya dulu baru kita bisa masuk.
Jadi sebelum ada ritualnya itu kita tidak bisa masuk. Jadi tunggu musimnya panen walet itu. Iya, baru bisa masuk. Jadi ketika mereka masuk untuk ambil panen, kita bisa minta mereka untuk kita bisa hadir ikut sama-sama dengan mereka untuk masuk. Kita bisa lihat saja mereka punya prosesnya, ritualnya seperti apa, proses pengambilan waletnya itu seperti apa, panen waletnya itu seperti apa. Nah, jadi tapi kalau bagi wisatawan yang datang ketika mereka belum ada hari untuk mau panen, Jadi jadwal panen walet dulu baru bisa masuk ke dalam. ya, cuman kalau kita datang kalau Pak bukan pada waktu panen, berarti kita harus minta ke salah satu toko adat untuk kita sama-sama ke bawah. Kita bisa masuk juga, cuman hanya sebatas yang sudah ditetapkan oleh mereka. Kita tidak masuk sampai ke dalam sekali, kita hanya di batas-batas yang sudah mereka tetapkan. Jadi misalkan contoh, kalau ditetapkan kepala suku atau kepala adat itu dari dede samaan atau sembarang orang masuk. Kepala sukunya masuk ke dalam sebuah lingkungan. Makanya itu banyak ditentukan dari desa atau dari contohnya di tempat dusun walet itu ya. Dia punya berperan penting dalam walet itu yang masuk saja atau tentu saja di situ bisa masuk atau dari dusun itu juga bisa. Kita dari yang berhak bisa masuk ke dalam gua itu hanya orang yang berada di dusun walet. Jadi mereka punya panen itu juga pakai giliran, bergilir ya. Jadi Bergilir maksudnya satu rumah ya ada beberapa keluarga yang satu kali panen, kemudian lagi habis ya keluarga lain giliran panen berikutnya ada keluarga lain lagi yang panen. Jadi mereka di sana dalam satu tahun ada 3 kali panen. Oh, jadi satu tahun tidak panen. Iya, 3 kali panen. Dan ketika mau masuk ke dalam, kita yang lain bisa dari luar dari suku itu kita bisa masuk, kecuali kita minta izin dari kepala sukunya untuk kita sama-sama masuk. Dan tidak boleh kita sembarang kita sendiri masuk, itu tidak boleh. Kalau ketika ada pengunjungnya sembarang masuk, apa pendekatan seperti apa? Iya, itu kalau ketika pengunjung yang hendak masuk ke dalam, berarti dia harus meninggalkan segala sesuatu yang mereka merasa bahwa pantang bagi mereka, seperti barang-barang plastik yang dibawa dari toko atau makanan-makanan yang kita bawa terus kita berserakan sembarang di situ, itu tidak boleh. Jadi kalau ketika sudah terjadi seperti itu, sama saja seperti yang tadi saya sudah ceritakan bahwa kita punya istilah di sini bilang solkupal. Solkupal itu semacam kita lepas kita punya kesalahan tadi tuh, yang sudah kita buat salah tadi itu kita lepas, kita buang, lalu kita bisa kembali lagi ke kita punya tempat. Jadi itu teman-teman Lesa Lomble. Jadi dari tempat pariwisata walet itu sangat sakral sekali karena tempat buahnya itu tidak sembarang orang yang masuk. Jadi itu teman budayanya. Oke, baik Lesa Lomble, saya sudah wawancara dengan salah satu penjaga atau juga aparat desa juga. Sekarang kami tidak berkunjung ke salah satu pariwisata yang ada di Pantai Walet karena ada 1-2 hal, karena sangat menantang buat kita karena tempatnya juga sangat ekstrim buat kita, karena waspada juga karena ini musim hujan, jaga karena longsor tuh, karena ada pinggir-pinggir di bagian Pantai Walet juga ada sementara longsor itu sudah melongsor dari bulan berapa ya? Bulan Agustus kemarin. Oh, dari 2 bulan yang lalu. Jadi kita juga berhati-hati ke sana karena takut juga. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak karena sudah menyita waktu untuk kami dari Lesa Lomble. Oke, baik, terima kasih. Selamat.